Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 28 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Nana juga dia langsung masuk ke kontrakannya Nana Dewa, dan di sini juga dia duduk di kursi. Gak lama kemudian Dewa datang membawa handuk sama pakaian. Lalu Nana juga disuruh mandi oleh Dewa, dan Nana juga nggak lama kemudian dia juga pergi ke kamar mandi. Pas di dalam kamar mandi tiba-tiba lampu di sini mati, dan di sini juga terjadilah aliran listrik. Lalu di sisi lain Nana juga manggil-manggil Dewa, dan nggak lama kemudian Dewa juga datang sambil membawa lilin. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa, "Sekarang mandinya bareng aja Mas," kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita, Dewa juga dipandiin oleh Nana, dia gentian mandi karena di sini aliran listrik, dan Nana juga sambil memegang lilin sambil menyirami Dewa. Lalu di sisi lain di kontrakannya Mbak Lia juga dia sangat kaget dan takut. Dia juga langsung video callan sama Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia menerima video callan dari Mbak Lia. Dia juga sangat kaget dan dia juga langsung mengangkatnya. "Ada apa?" kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Di sini juga Mbak Lia juga mengatakan bahwa Pak Fajar harus datang ke kontrakannya, dan dia juga karena takut karena aliran. Lalu Pak Fajar juga dia langsung pergi ke kontrakannya Mbak Lia. Singkat cerita, Pak Fajar juga sampailah ke kontrakannya Mbak Lia, dan dia juga langsung mengetuk pintu. Singkat cerita, Mbak Lia juga membuka pintu, dan Mbak Lia juga langsung memeluk kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dibawa ke dalam rumah. Lalu di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Mbak Lia, "Duduknya jangan jauh-jauh karena katanya kamu takut," kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Di sini juga Pak Fajar juga dia nakut-nakutin Mbak Lia, dan Mbak Lia juga langsung loncat dari tempat duduknya mendekati Pak Fajar. Di sini juga Pak Fajar juga menang banyak, dan terlihat Pak Fajar juga langsung memeluk kepada Mbak Lia. Dan di sini juga terjadilah pelong-pelong pas dia mau menjelak kopi tarang Mbak Lia, tiba-tiba lampu hidup. Di sini juga pas lampu hidup, yang punya kontrakan juga dia datang ke kontrakannya Mbak Lia, dia juga marah-marah. Lalu terlihat Mbak Lia sama Pak Fajar juga ngorejat karena kaget yang punya kontrakan datang. Yang punya kontrakan juga dia marah-marah kepada Mbak Lia sama Pak Fajar, dan Pak Fajar juga menjelaskan semuanya. Dan gak lama kemudian Pak Fajar juga dia pamitan kepada Mbak Lia, dia pergi dari kontrakannya Mbak Lia. Pas Pak Fajar sudah pergi, di sini yang punya kontrakan juga dia pergi dari kontrakannya Mbak Lia. Lalu di sisi lain di kontrakannya Dewa, di sini Nana juga lagi membuat kopi untuk suaminya yaitu Dewa. Nana juga sudah bikin kopi, dia juga langsung mengantarkan kepada Dewa. Pas sampai ke kamar tiba-tiba Dewa yang lagi sibuk memasang tirai pemisah dia tidur. Di sini Nana juga nanya kepada Dewa, "Ini apa-apaan ini Mas?" kata Nana kepada Dewa. "Pokoknya kita tidur inilah pemisahnya, kamu jangan sampai masuk ke ruangan saya," kata Dewa. "Sebelum Junior ketemu kamu jangan dekat-dekat sama saya," kata Dewa kepada Nana. Lalu Nana juga dia menyuguhkan segelas kopi, tapi Dewa tidak mau. Lalu Dewa juga langsung dia pergi ke tempat tidur, dan dia juga langsung tidur. Di sini Nana juga pas Dewa tidur, dia juga duduk di sebelahnya Dewa yang dipisah oleh tirai. Nana juga dia mengambil buku harian dan menulis di buku hariannya. Di sini Nana juga pas sudah menulis buku hariannya, dia mendengar suaminya yaitu Dewa demam. Lalu Nana juga langsung turun dari tempat tidurnya untuk ke dapur untuk mengambil air panas untuk mengompres Dewa. Singkat cerita, di sini Nana juga sampailah ke dapur, dan dia juga langsung mengambil air panas, dan gak lama kemudian sampailah ke kamar lagi untuk mengompres Dewa. Di sini Nana juga mengompresnya tidak tatapan muka, dia juga cuman dibatasin oleh tirai. Di sini Nana juga salah ngompres, malah ngompres hidungnya Dewa. Dewa juga langsung memegang tangannya Nana dan dipasin ke jidatnya dia. Di sini Nana juga di sebelah tirainya dia cuman tersenyum. Lalu Nana juga dia langsung ke dapur lagi untuk bikin bubur untuk suaminya. Singkat cerita, Nana juga sampai lagi ke kamarnya dan sambil membawa bubur untuk menyuapin Dewa.
Dewa juga tadinya tidak mau, tapi Nana memaksanya dan Nana juga menyuapin Dewa di balik tirai itu. Di sini sontak Nana juga karena tidak terlihat dia nyuapin bukan kena mulutnya Dewa, malah kena hidungnya Dewa. Di sini Dewa juga marah-marah kepada Nana, itu bukan mulut, itu hidung, kata Dewa kepada Nana. Lalu tangan Nana juga dipegang oleh Dewa dan dipasin ke mulutnya dia. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Pasha. Di sini terlihat Lula juga lagi ngobrol. Pas dia lagi ngobrol, dia juga ngomong kepada Pasha, "Saya ada kerjaan dari kampus, saya harus ke kamar, Mas," kata Lula kepada Pasha. Singkat cerita, Lula juga dia berangkat ke kamar dan di sini Pasha juga dia bikin masalah dengan Lula. Dia juga langsung keluar menghampiri si Alia si Latel yang lagi mewek, teringat kepada si Kevin yang telah membunuh anaknya. Pas Pasha sampai keluar, di sini si Alia Seattle juga dia ngadu kepada Pasha. Di sini juga si Alia Seattle juga minta memeluk kepada Pasha dan terlihat Pasha juga dasar tidak punya pikiran. Dia juga malah menghampiri si Alia Seattle untuk dipeluk oleh si Alia Seattle. Dia tidak sadar bahwa dia itu sudah punya istri. Lalu si Nurus Tunjung si Alia Seattle juga langsung memeluk Pasha dengan dia juga sangat senang karena Pasha mau dipeluk oleh dirinya. Lalu di sisi lain di rumahnya si Kevin, di sini si Tangkurak si Priska lagi ngobrol, tiba-tiba datanglah si Tony. Lalu si Priska juga dia ngomong kepada si Tony, "Ada berita apa?" kata si Priska kepada si Tony. Lalu si Tony juga dia menceritakan semuanya tentang Junior dimakan buaya. Lalu si Tony sudah mengatakan semuanya dan si Nurus Tunjung si Priska juga dia sangat senang dan dia juga ngoceh-ngoceh kepada si Kevin. "Ini kabar bergembira Pak Kevin," kata si Tangkurak si Nurus Tunjung si Priska. Di sini terlihat si Kevin juga dia masih teringat kepada si Alia Silatel yang mendorongkan dia waktu di Jungkrang. Di sini juga si Nurus Tunjung si Priska juga dia masih ngoceh-ngoceh kepada si Kevin. Sontak si Kevin juga dia geram kepada si Tangkurak si Nurus Tunjung si Priska. Dia juga memarahin si Priska. "Kenapa kamu itu ngoceh-ngoceh terus?" kata si Kevin kepada si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga ngomong kepada si Kevin, "Kenapa Pak Kevin malah marah kepada saya? Ini kan berita bagus," kata si Nurus Tunjung si Priska kepada si Kevin. Singkat cerita di sini si Kevin juga dia pergi dari rumahnya dari hadapan si Tony dan si Nurus Tunjung si Priska dia keluar. Dan singkat cerita di sini si Kevin juga sudah di mobil, dia akan menuju ke rumahnya Pasha. Dia akan menemui si Alia si Hiledatel. Terlihat di rumahnya Pasha di luar di sini si Alia Seattle yang lagi memeluk Pasha. Tiba-tiba sampailah si Kevin ke rumahnya Pasha. Dia juga sangat marah melihat si Alia Seattle lagi memeluk Pasha. Di sini terlihat si Alia Seattle juga sangat kaget dan dia juga ngorejat dari pelukannya Pasha. Di sini si Kevin juga ngomong kepada si Alia si Hiledatel, "Pantas kamu itu tidak mau menikah sama saya. Kamu mau menikah jadi istri keduanya Pasha," kata si Kevin kepada Pasha. Di sini Pasha juga dia mengelak, dia memang dia salah, dia juga membela diri, dia malah marah kepada si Kevin. Malah terjadilah di sini perkelahian antara si Kevin sama Pasha. Lalu di sisi lain di kamar Lula yang lagi mengerjain tugas dari kampus, dia sangat kaget ada ribut-ribut di luar dan dia juga dia turun dari ranjangnya dan dia juga langsung menuju keluar. Lalu Lula juga dia pas sampai keluar dia juga sangat kaget. Di luar sudah ada si Kevin dan ada si Alia Seattle. Lalu di sini si Kevin juga dia menceritakan kepada Lula, "Kamu tadi kalau kamu ada pasti kamu yakin cemburu. Di sini tadi saya lihat dengan mata kepala saya si Alia Seattle sama Pasha peluk-pelukan sangat mesra sekali," kata si Kevin kepada Lula. Di sini semua juga diceritakan oleh si Kevin dan si Kevin juga ngomong kepada Lula, "Pokoknya kamu harus tahu kalau si Alia Seattle dekat terus sama Pasha bisa hancur keluarga kamu," kata si Kevin kepada Lula. Lula juga dia tidak menjawab, dia cuma mendengarkan pembicaraan si Kevin.
Terus nurut tunjuk si Alia si Atel juga dia ngomong kepada si Kehead Kelvin, kamu sekarang mendingan pergi, kata si Alia si Led Atel kepada si Kehead Kelvin. Singkat cerita, si Kehead Kelvin juga diusir oleh si Alia si Atel sama Pasha. Dan si Alia si Atel juga dia sudah si Kehead Kelvin pergi, dia juga masuk ke dalam. Dan terlihat Lula juga dia ngomong kepada suaminya yaitu Pasha. Jawab dengan jujur mas, apa benar yang dikatakan oleh si Kehead Kelvin, kata Lula kepada Pasha. Di sini Lula nanya kayak gitu, Pasha juga sambil dia bingung, dia juga menjawab harus bagaimana. Dan terlihat Pasha juga dia menjawab dengan jujur, iya apa yang dibilang sama si Kehead Kelvin. Dan terjadilah di sini cekcok besar antara Lula sama Pasha. Pasha juga dia akan menjelaskan kepada Lula, tapi Lula tidak ngadengennya, dia juga langsung pergi masuk ke kamarnya. Di sini Pasha juga mengikuti Lula ke kamar dan Lula juga sangat geram kepada Pasha dan dia juga mengasihkan bantal kepada Pasha. Saya tidak sudi tidur sama kamu tidur di luar aja, dapat tidur sama si Alia si Atel, kata Lula kepada Pasha. Lula juga sudah kejadian kayak gini, dia juga langsung jatuh sakit. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 28 Januari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin barelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.